Kilok. Ibu kota hari itu benar-benar dalam kegemparan. Karena akhirnya kaisar memilih seorang permaisuri, dan pada saat yang bersamaan, seorang putra mahkota baru telah dipersembahkan. Suasana perayaan, yang sudah terbangun di atas antisipasi tahun baru yang sudah bergolak sebelumnya, bahkan mencapai kawasan hiburan, dan para gadis magang muda riuh rendah dengan kegembiraan. Nama permaisuri itu adalah Gyokuyo, dan putra mahkota adalah putranya. Sang anak telah lahir dengan selamat. Segembiranya itu juga berarti Mao Mao kini sudah tidak punya pekerjaan dan maka kita dapati ia kembali di toko apotekernya yang reot, menggiling tanaman herbal. Hei, Freckles, bagaimana kalau memil? Seorang anak laki-laki, masih cukup muda hingga suaranya belum berubah, membuka pintu dan masuk. Namanya Chou-u, bocah nakal dengan celah bodoh di gigi depannya. Mereka sudah meninggalkan nama lamanya. Fakta bahwa nama barunya agak mirip bunyinya adalah taktik terakhir yang terpaksa dilakukan, karena bocah itu tampaknya punya ingatan samar tentang bagaimana ia dulu dipanggil. Sudah jelas terlihat bahwa ia masih anak yang nakal, namun baru beberapa hari sebelumnya ia akhirnya bisa bangun dan beraktivitas. Ia sudah dalam semacam torpor sampai saat itu. Tidak bisa dipastikan apakah itu berkat usianya yang masih muda atau sekadar keberuntungan semata hingga ia bisa seaktif ini lagi. Pada akhirnya, semua 5 anak berhasil bangkit kembali. Mao Mao sudah mencurahkan setiap usaha untuk menjaga mereka tetap bernapas termasuk memanggil Sui Rei yang sudah dipindahkan ke tempat lain untuk membantu dalam proses kebangkitan itu. Sui Rei sudah bilang eksperimen itu belum selesai. Tidak diragukan lagi, ia berharap bisa menunggu sampai efek obat itu lebih dipahami sebelum melakukan sesuatu seperti ini. Namun keadaan tidak menyisakan pilihan selain memberikan obat itu kepada anak-anak. Akibatnya, beberapa dari mereka mengalami efek samping. Chou-u adalah yang terakhir dari 5 anak itu untuk terbangun. Anak-anak ini, yang seharusnya akan digiring ke tiang gantungan bersama orang tua mereka, diberi nama-nama baru dan diterima di rumah baru. Chou-u, bagaimanapun, tetap di kawasan hiburan. Untuk baik atau buruk, ia kehilangan ingatannya. Ia juga mengalami kelumpuhan ringan di separuh tubuhnya namun mengingat keadaannya, harus dikatakan ia beruntung. Sempat terlihat seperti ia mungkin tidak akan pernah bangun sama sekali. Tidak ada yang tampaknya tahu persis bagaimana anak-anak itu bisa selamat, namun bagaimanapun, mereka akan pergi tinggal bersama mantan selir Duo. Ada yang berpendapat bahwa mereka seharusnya ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, namun Duo merasa itu akan menjadi kekejaman yang tidak perlu. Mao Mao terkejut ketika melihat mantan selir itu. Entah mengapa ia mengenakan pakaian pria, namun ia tampak jauh lebih hidup dari sebelumnya ketika tinggal di istana belakang. Yang benar-benar mengejutkan Mao Mao, bagaimanapun, adalah kemiripan mantan selir itu dengan Jinshi. Aku memang pernah bertanya-tanya. Apakah mungkin? Tidak, tidak. Mari kita hentikan alur pikiran itu. Mao Mao memaksakan hayalan yang pernah ia hiburkan itu keluar dari pikirannya. Duo tidak hanya menerima anak-anak, tetapi juga Sui Rei. Ya, ia sudah menjadi semacam duri di sisi istana belakang, namun kelonggaran bisa diberikan mengingat keadaannya. Dan di atas segalanya, fakta bahwa darah mantan kaisar mengalir dalam dirinya berpihak kepadanya. Ia akan diawasi dengan ketat, tentu saja, namun nyawanya akan diampuni. Chou-u dikirim ke kawasan hiburan karena dianggap bahwa, tanpa ingatannya, lebih baik ia dibesarkan terpisah dari anak-anak yang lain. Mao Mao pikir itu mungkin akan menjadi kekacauan tersendiri, namun itu bukan urusannya. Atau setidaknya seharusnya tidak begitu jadi apa yang sedang dilakukan si bocah nakal menjengkelkan itu di tokonya? Mereka bersikeras bahwa ini benar-benar tempat paling aman untuknya namun Mao Mao tidak habis pikir bagaimana mungkin begitu. Si bocah mulai menggeledah lemari obat,
dan Mao Mao memberinya ketukan keras di atas kepala dengan buku-buku jarinya. Aduh! Kenapa kamu melakukan itu? Itu bukan untukmu dimakan, kata Mao Mao, merebut kembali bungkus kue beras mahal pemberian salah seorang saudari darinya. Sebagai gantinya, ia melemparkan sepotong gula merah dari laci yang sama. Itu tampaknya cukup untuk memuaskan Chow U yang berjalan keluar dari toko sambil mengunyahnya. Ada seorang penjaga yang berhati baik yang kadang-kadang bermain dengannya. Kesanalah kemungkinan ia pergi. Mereka bilang anak-anak sangat mudah beradaptasi, dan Chow U adalah bukti nyatanya. Alih-alih murung karena amnesia, ia malah menikmati punya para wanita cantik yang memanjakannya dan seorang pria ramah sebagai teman bermain. Bahkan, ia hampir tidak punya keluhan saat ini. Si nyonya tua, sementara itu, sudah mendapat kompensasi yang layak untuk menerimanya, dan tidak ada yang lebih menghangatkan hatinya seperti rejeki nomplok keuangan. Dengan kata lain, masih akan butuh waktu sebelum ia merasa perlu untuk marah kepadanya. Mao Mao berleha-leha di lantai, mengunyah kue beras asin. Ia melipat sebuah bantal usang dan meletakkannya di bawah kepalanya, kemudian berbaring dan menatap ke atas. Orang tuanya, Luo Men, tidak akan kembali ke kawasan hiburan. Untuk sementara waktu, sudah diputuskan bahwa ia akan tinggal di istana. Ia memang sudah diasingkan dengan alasannya meragukan, ya namun ia adalah pria yang sangat berbakat. Tidak diragukan kaisar enggan melepaskannya. Dan mengapa Mao Mao ada di sini, alih-alih melayani Jin Shi lagi? Ada alasannya juga untuk itu. Sekiu pernah mengunjungi Mao Mao suatu waktu. Meskipun ia tahu Mao Mao adalah seorang apoteker, ia terkejut menemukan bahwa kawasan hiburan adalah markas operasinya. Aku tidak akan bisa tidur kalau tidak setidaknya mengantarkan ini kepadamu, katanya, dan memberikan Mao Mao 2 surat yang ditulis di atas kertas kasar. Nama pengirimnya adalah nama yang sudah mereka latih berulang kali, menulis di tanah, itu dari Xiaolan. Xiaolan lumayan kesepian, Sekiu memberitahu, mengingat bagaimana Mao Mao dan Shisui keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Tampaknya, cerita resminya adalah bahwa keduanya telah dipecat dari istana belakang. Ia benar-benar sedih karenanya, kata Sekiu. Seharusnya kamu setidaknya bilang selamat tinggal. Ia kemudian menggambarkan bagaimana keadaan Xiaolan dalam istilah yang cukup terperinci. Mao Mao mulai merasakan bahwa tidak bisa membiarkan Xiaolan sendirian sepenuhnya. Sekiu telah mengambil alih peran sebagai temannya. Tidak banyak pekerjaan yang bisa ia lakukan, namun dengan keceriaannya seperti itu sudah sangat membantu. Xiaolan tidak berhasil dipertahankan di istana belakang, namun salah seorang selir tingkat rendah menyukainya dan telah menuliskan surat pengantar untuknya. Ia kini menjadi perempuan pelayan bagi adik perempuan selir itu di rumah keluarga mereka. Mao Mao tidak meragukan bahwa Xiaolan yang memikat itu akan segera berintegrasi sepenuhnya ke dalam rumah tangga tersebut. Salah satu surat ditujukan kepada Mao Mao, namun yang lain adalah untuk Shisui. Mao Mao membuka yang ditujukan kepadanya. Tulisan tangannya meninggalkan banyak hal untuk diinginkan, jelas karya seseorang yang masih belajar huruf-hurufnya, namun usaha yang dicurahkan ke dalam catatannya menggambarkan situasinya saat ini terlihat jelas. Ada kesalahan dan revisi di beberapa tempat, namun kertas masih terlalu mewah sebagai sumber daya bagi Xiaolan untuk menulis ulang suratnya dari awal. Sebaliknya, ia hanya mencoret kesalahan-kesalahan itu. Di bagian paling akhir, ia menulis, "Semoga aku bisa bertemu denganmu lagi suatu hari nanti. Aku mau es krim lagi." Adapun surat untuk Shisui, Mao Mao mengambilnya, namun tidak membukanya. Ia menduga, bagaimanapun, bahwa apapun lainnya yang tertulis di sana, baris terakhir itu mungkin sama. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir pelan-pelan di pipinya. Plop, bunyinya, jatuh ke atas kertas dan mendistorsi huruf-huruf di sana. Mereka tidak menemukan jasad Shisui.
Ia sudah ditembak dengan veiva dan kemudian jatuh dari atap benteng. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mengais tumpukan salju di bawah, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka bilang akan mencari tubuhnya lagi ketika salju mencair di musim semi. Mao-Mao, untuk satu hal, berharap mereka tidak pernah menemukannya. Harus pergi mencari lebih banyak bahan obat. Mao-Mao sudah cukup banyak pekerjaannya di kawasan hiburan, mungkin jauh lebih banyak dari yang pernah ia miliki di istana. Orang tuanya sudah membuat persediaan obat-obatan sebelum pergi, namun itu sudah lama habis, dan ia menduga ladang-ladangnya sudah mati sekarang juga. Ia belum melihat Jinshi sejak mereka meninggalkan benteng Clancy. Bahkan jika ia mau, Jinshi bukan jenis orang yang bisa begitu saja kamu datangi dan minta bertemu. Tidak ada cara bagi seorang pria yang sudah memimpin pasukan dan punya bekas luka di wajah untuk membuktikannya untuk terus berpura-pura menjadi Kasim di istana belakang. Jinshi pasti sudah akhirnya kembali menjadi siapapun dirinya yang sesungguhnya. Mao-Mao tidak tahu nama aslinya. Ia tidak bisa menggunakannya bahkan jika ia tahu. Dunia yang mereka tinggali terlalu berbeda. Adapun lukanya, ada banyak dokter yang sangat kompeten di sekitar sana. Ia tidak membutuhkan Mao-Mao. Ayahnya sendiri ada di istana. Mao-Mao tidak akan bisa melakukan apapun untuk membantu bahkan jika ia hadir. Bagaimanapun juga, sekarang bahwa Jinshi bukan lagi Kasim, ia tidak bisa lolos dengan mempertahankan seorang gadis rendahan di dekatnya. Ia juga tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi dan memata-matai. Jadi memang yang terbaik, sungguh, bahwa Mao-Mao sudah kembali ke toko apoteker di kawasan hiburan. Setidaknya dengan ayahnya yang sudah tidak ada lagi di sana, si nyonya tua mungkin akan berhenti berusaha menjualnya. Sangat lelah. Ia sudah begadang semalam suntuk membuat obat-obatan. Menciptakan ramuan baru adalah usaha yang penuh tantangan. Kamu bisa mencampur beberapa bahan untuk mencoba meningkatkan potensi efeknya, namun kadang-kadang kamu malah tidak sengaja mendapat racun. Ia sudah membuat beberapa luka baru di lengan kirinya untuk menguji beberapa di antaranya, namun ia tidak cukup mendapat hasil yang ia inginkan. Ia bahkan mencoba mengoleskan sebagian ramuannya pada luka di telinganya. Mengapa membiarkannya terbuang sia-sia, bagaimanapun, namun itu tidak banyak memberitahunya. Setelah bertahun-tahun ini, ia tampaknya sudah mengembangkan toleransi yang cukup tinggi terhadap rasa sakit. Harus lebih dalam kalau mau yakin. Mao-Mao memandangi tangan kirinya, kemudian mengikat seutas tali dengan kencang di sekitar jari kelingkingnya. Ia berdiri dan mengambil pisau kecil dari lemari. Ayo sekarang. Tepat ketika ia hendak menurunkan pisau itu, sebuah suara merdu menyela, "Apa yang kamu lakukan?" Tanpa berkata apa-apa, ia berpaling untuk melihat seorang pria bertopeng yang tidak biasa berdiri di ambang pintu toko. Di belakangnya adalah seorang pria paruh baya yang familiar dengan tampilan yang jelas kelelahan berat, dan si nyonya tua menggosok-gosokkan tangannya dan menawarkan senyum yang menjilat. "Sudah selesai semua pekerjaan Anda?" tanya Mao-Mao, mengurai tali di sekitar jarinya dan mengembalikan pisau ke lemari. "Bukankah seseorang berhak istirahat sesekali?" Si nyonya tua menuangkan teh sambil berkata, "Silakan, santai saja," masih dengan senyum itu. Minumannya dibuat dari daun teh putih terbaiknya, dan disertai potongan-potongan kecil gula yang dibentuk dengan indah jenis perlakuan mewah yang biasanya hanya diperuntukkan bagi tamu-tamu 3 putri. "Apakah Anda yakin ini tempat pertemuan yang cocok, Tuan?" ia menanyai, meskipun entah mengapa ia bertanya kepada Gao Shun. Gao Shun mengangguk, dan si orang tua, terlihat sedikit kecewa, mengundurkan diri dan menutup pintu sambil kembali berkata, "Santai. Ambil waktumu." "Ada apa ini?" pikir Mao-Mao. Jinshi akhirnya melepas topengnya, menampakkan wajahnya, bagaikan permata sempurna kecuali bekas luka yang memanjang di satu pipi.
Mao Mao menepuk bantal yang dilipat untuk meluruskannya dan meletakkannya di depan Jinshi, yang langsung duduk tanpa terlalu banyak keanggunan. Kamu pasti sudah bekerja keras, Tuan, kata Mao Mao, kemudian menempatkan teh dan camilan di depan Jinshi. Ia meneguk minuman itu. Aku tidak akan berpura-pura ini mudah. Menangani personel sudah menjadi mimpi buruk, dan di atas itu ada juga masalah wilayah Clancy yang harus ditangani. Ia menghela napas panjang, dahinya berkerut. Apakah hanya imajinasi Mao Mao, atau Gao Shun mulai mempengaruhinya? Ia sudah mendengar bahwa anggota-anggota Clancy sudah dieksekusi, sebagian besarnya memang ada di benteng. Wilayah mereka akan diserahkan ke bawah kendali pemerintah, dan dengan kekayaan sumber kayu di utara, bisa diperkirakan akan menghasilkan tambahan yang lumayan bagi perbendaharaan negara. Tanpa Clancy sebagai perantara, mereka bisa menurunkan tarif pajak di daerah itu dan tetap menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Dan ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan kayu. Semoga dijadikan kertas. Mao Mao tersenyum, berharap ada pohon yang tepat di utara untuk membuat lembaran yang bagus. Ia baru saja memikirkan betapa gagalnya negeri ini memulai industri kertas hingga saat ini, mungkin karena campur tangan Clancy ketika ia sadar ia sedang menggiling obat di lumpang. Jangan pura-pura aku tidak ada, kata Jinshi. Maaf, Tuan. Kebiasaan lama. Tidak apa-apa. Tidak usah dipikirkan. Jinshi menggigit camilan dan menghabiskan sisa tehnya. Ketika Mao Mao bangkit untuk membuat lebih banyak, Jinshi meraih pergelangan tangannya. Ya, Tuan? Ada apa? Ia menarik, mengharuskan ia duduk kembali. Ia sedang mengamati sisi wajahnya dengan sangat penuh perhatian, menatap telinganya. Ia cukup yakin memar bekas pukulan itu sudah hilang sekarang. Ia berbau manis. Bukan bau dari camilan, melainkan parfumnya. Suiren memang selalu punya selera yang baik, pikir Mao Mao. Sekilas bayangan dayang yang agak nakal itu melintas dalam benaknya. Mungkin sudah saatnya aku memintamu menepati janjimu, kata Jinshi. Janji? Mao Mao menatap langit-langit, mencoba mengingat, dan Jinshi mengerutkan kening. Kamu tidak bisa berpura-pura sudah lupa. Bukankah aku yang mendapatkan bahan-bahan es krimmu? Oh, astaga! Itu. Ia hampir menepuk tangannya saat teringat. Namun kemudian tatapannya kembali ke langit-langit saat sifat pasti janji itu kembali ke ingatannya. Ada apa? Oh, tidak ada. Ini tentang tusuk rambutmu. Suara Mao Mao mengecil hampir menghilang. Aku, sudah memberikannya kepada seseorang. Jinshi tidak berkata apa-apa, namun wajahnya mengencang, tampaknya bukan karena marah melainkan karena kecewa. Mao Mao tahu ini buruk, ia berjuang memikirkan cara untuk meredakan hatinya. Tapi mungkin akan ditemukan di musim semi. Kenapa begitu? Yah, dan kemudian lagi, mungkin tidak. Lebih baik kalau tidak ditemukan. Karena jika tidak ditemukan, mungkin pada akhirnya akan masuk ke salah satu toko di ibu kota. Kamu menjualnya? Tidak, Tuan, aku tidak. Ini ternyata sulit. Harus berkata apa? Aku memberikannya kepada Shisui, maksudku, kepada Loulan. Aku memang memberitahunya untuk mengembalikannya suatu hari nanti. Jadi itulah yang kamu bicarakan, kata Jinshi, kemudian ia memandangnya langsung. Kalau begitu, mungkin aku akan memintamu menepati janji yang satunya lagi. Janji yang lain. Janji yang lain. Maksudmu mendengarkan ketika seseorang sedang berbicara padaku? Itu memang betul, kata Jinshi, puas. Mao Mao menghadap Jinshi dan mengambil posisi duduk formal. Baiklah kalau begitu,
Tuan. Silakan. Namun Jinshi tidak berkata apa-apa. Silakan, Mao Mao mengulang. Tetap ia tidak berbicara, hanya menatapnya. Tidak ada yang ingin Anda katakan? Ada, ya. Namun setelah dipikir-pikir, aku yakin kamu sudah tahu hal yang hendak aku katakan itu. Ia mungkin merujuk pada soal posisi aslinya, namun Mao Mao sudah menyadarinya. Tidak akan ada gunanya ia memberitahunya sekarang. Hal lain saja kalau begitu, ia menyarankan. Hal lain. Jinshi memulai, namun kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya pun tidak berbicara, keheningan semakin memanjang. Apa? Tidak ada yang mau ia katakan setelah semua ini? Pikir Mao Mao. Ia hampir bangkit, ingin kembali mengerjakan obat-obatannya, ketika tiba-tiba Jinshi semakin mendekat, kemudian melingkarkan dirinya di lehernya. Boleh aku bertanya, Tuan, apa tepatnya yang sedang Anda lakukan? Ia merasakan sesuatu yang lembab dan hangat menyentuh lehernya tidak, mengelilinginya. Ia merasakan gigi, ia menyadari bahwa ia sedang digigit dengan manis dan lembut. Apakah kamu tahu apa artinya sekarang? Tanya Jinshi. Yah, air liur manusia bisa beracun. Sama seperti gigitan hewan liar harus didesinfeksi dengan hati-hati agar tidak berbiak, tindakan pencegahan yang sama harus diambil untuk gigitan dari manusia. Jinshi tidak berkata apa-apa sama sekali. Aku ingin kembali ke pekerjaan, Tuan. Aku tahu sedikit racun tidak akan mengganggumu. Ia menggigit lebih keras. Itu mulai terasa sedikit sakit, dan ia memukulnya di punggung. Ia hanya menggigit semakin keras, dan sebelum ia bisa menghentikan dirinya sendiri Mao Mao menghantamnya keras-keras di bahu. Akhirnya ia merasakan bibirnya bergerak menjauh dari lehernya. Seuntai air liur meregang di antara mereka sejauh 1 syaku yang baik sebelum akhirnya putus. Apa? Kamu akan menggigitku sampai mati? Aku sudah sering mau melakukannya. Mao Mao baru saja bertanya-tanya ada apa dengan pria ini ketika ia mendapati dirinya sedang dipeluk. Jinshi tersenyum puas. Nah, di mana kita tadi? Dari jarak dekat, ia melihat jahitan di pipinya belum dilepas, meskipun lebih rapi dari sebelumnya, menunjukkan bahwa sudah dijahit ulang. Apakah itu hasil kerja tangan ayahku? Pikirnya. Ia mendapati dirinya mengulurkan tangan menuju wajah Jinshi. Matanya melunak dalam sebuah senyum, tampak entah bagaimana polos. Dan apakah kamu juga beracun? Jinshi baru saja mengulurkan tangan untuk memegang dagu Mao Mao ketika Freckles. Terdengar bunyi keras saat jendela di seberang pintu masuk, tempat para pelanggan bisa mengambil obat, dilempar terbuka. Lihat ini. Aku tahu kamu menginginkan salah satunya. Di sana ada Chou Wu, tampak sangat bangga dengan dirinya sendiri. Ia mengangkat seekor kadal di atas kepalanya. Wah, kamu berhasil mendapatkannya. Mao Mao menerobos melewati Jinshi, yang kepalanya terkulai dengan lesu, dan menyambar kadal itu, langsung memasukkannya ke dalam sebuah toples. Hah? Apa yang dilakukan pria itu di lantai? Ia sangat kelelahan dari pekerjaannya. Ini, hadiahmu. Mao Mao memberikannya sepotong gula merah. Chou Wu berlari pergi lagi. Dari lantai, Jinshi terdengar bergumam, seharusnya sudah aku kirim dia ke tiang gantungan. Ia terdengar memang seperti anjing liar. Mungkin bekas luka di pipinya membuat Jinshi terlihat tidak terlalu androgin dari sebelumnya. Sepertinya ia kini digambar dengan garis yang lebih tegas. Mao Mao menyadari ia bisa melihat celah kecil di pintu, dan sebuah bola mata yang mengintip dari baliknya. Ia membuka pintu dengan berisik, menemukan si nyonya tua yang sangat terkejut dan Gao Shun. Nek, siapkan kamar tidur.
Pilihkan dupa yang membantu tidur. Ya, boleh, kata si orang tua dengan bunyi kecewa mengecap lidah. Saat si orang tua pergi, Mao berpaling ke Jinshi yang masih berbaring di lantai. Anda tampak sangat kelelahan, Tuan Jinshi, katanya. Ia hanya menatapnya dengan kosong. Aku pikir sebaiknya Anda beristirahat. Ya, baiklah. Akan kulakukan. Itu memang yang terbaik, pikir Mao namun Jinshi tidak bergerak. Tuan Jinshi. Ia jongkok dan mengguncang bahunya. Pikirnya, sebenarnya, mungkin aku tinggal menyebutnya Jinshi saja sekarang. Sementara ia memikirkannya, Jinshi berkata, ini akan jadi bantalku dan meletakkan kepalanya tepat di atas lutut Mao. Mahkota kepalanya tertekan ke dalam perutnya, dan lengannya melingkari punggungnya. Tuan Jinshi. Ia tidak berkata apa-apa. Apakah ia sudah tertidur, atau hanya berpura-pura? Si nyonya tua dengan diam-diam meletakkan bantal yang bagus dan dupa di sudut kamar, kemudian keluar. Mao menghela napas, kemudian meraih penggilingnya. Bau obat yang sedang ia giling bercampur dengan dupa, dan bunyi alat tumbuk itu diiringi oleh napas Jinshi yang teratur. Kakiku pasti akan mati rasa, pikir Mao saat ia mulai mengerjakan obat baru. Beberapa hari setelah awal tahun baru, pria itu masih belum punya waktu untuk beristirahat. Entah ada kegemparan macam apa di ibu kota, namun di kota pelabuhan yang jauh ini, apapun itu tampaknya tidak penting bukan urusannya. Yang benar-benar penting bagi pria ini adalah menjual dagangannya selagi suasana perayaan masih berlangsung. Saat perayaan, para pria ingin menampilkan sisi terbaik mereka kepada para perempuan. Setiap pedagang tahu itu, dan setiap pedagang memanfaatkannya. Lapak terbuka pria ini memiliki segalanya mulai dari cincin yang tampak seperti mainan anak-anak hingga kalung mewah impor. Koleksinya campur aduk, namun cocok untuk saat petasan sedang ditembakkan. Terima kasih atas pembeliannya. Satu penjualan lagi. Satu lagi pria yang tidak punya mata untuk nilai. Pelanggan ini pergi membawa sepasang anting-anting yang akan membuat anak kecil bermain dress up pun malu. Ia akan kembali ke desanya dan memberikannya kepada kekasihnya, katanya, namun ketika si perempuan melihat apa yang dianggap seleranya, ia beruntung jika mendapat lebih dari sekadar tawa mengejek. Meski begitu, sang pedagang adalah, pedagang, dan tugasnya adalah memuji dagangannya bahkan yang murahan sekalipun. Meyakinkan pelanggan bahwa itu sepadan dengan koinnya yang susah payah diperoleh. Pelanggan terbaru sang pedagang hampir melompat-lompat gembira ketika seorang gadis muda muncul di toko, seseorang yang tidak ia kenal. Seorang pengintip yang jelas terlihat. Pakaiannya kumal dan agak kotor. Kainnya terbuat dari bahan yang bagus, meski dalam gaya yang disukai jauh di utara sini. Ia baru saja hendak mengusirnya, supaya tidak mengganggu transaksi berikutnya, ketika si gadis mendongak menatapnya. Pak, ini jangkrik ya? Ya. Dibuat dari perhiasan di zaman kuno. Ia tidak bermaksud hanya menjawab pertanyaannya tampilan si gadis, yang jauh lebih halus dari pakaiannya, mungkin membuatnya terkejut. Ada sisa kepolosan tertentu dalam ekspresinya, namun tubuhnya jelas tubuh perempuan dewasa. Wah, keren. Perhiasan, ya? Ia mencolok-colek serangga berhias perhiasan itu dengan jarinya. Hei, aku sedang menjual itu. Kalau tidak akan membeli, jangan. Sentuh. Jangkrik itu tidak mudah pecah, namun ia tidak mau membiarkan jari-jari kotornya mengotorinya. Setelah sejenak ia berkata, apakah kamu mau membelinya? Aku tidak punya banyak uang. Kalau begitu sudah, Dik. Tidak peduli seberapa cantiknya ia. Harus ada batasnya.
Jangkrik itu pasti benar-benar menarik perhatian si gadis muda, karena ia tampaknya tidak bisa mengalihkan matanya darinya. Ia bertanya-tanya bagaimana reaksinya jika ia memberitahu bahwa benda itu konon dibuat untuk diletakkan di mulut orang yang sudah meninggal. Ya, itu mungkin akan membuatnya cukup takut sehingga mau pergi ke tempat lain. Ia baru saja hendak memberitahunya fakta tersebut, ketika ini si gadis muda mengeluarkan sebuah tusuk rambut dari lipatan jubahnya. Apa ini? Pembayaran dengan barang. Kamu mau? Sang pria menyipitkan mata menatapnya dan mengambilnya. Apapun tusuk rambut ini, kemungkinan kecil nilainya besar. Namun demikian, keindahan dan keahlian pembuatannya menunjukkan bahwa ini bukan jenis barang yang akan ditemukan di toko perhiasan rata-rata. Ada sedikit kerusakan di satu bagiannya, sayang sekali. Itu akan menurunkan harganya secara signifikan. Namun hanya itu satu-satunya cacat. Anehnya bagian datar tusuk rambut itu menunjukkan bekas seolah sudah ditembus. Hampir seperti ada sesuatu yang bulat terselip di dalamnya. Bagaimana? Ya, ini bisa. Sang pedagang mempertimbangkan untuk bertanya asal-usulnya, hanya untuk berjaga-jaga, namun ia mengurungkan niatnya. Tidak, ia seharusnya cukup bersyukur bisa memperoleh benda seperti ini. Lambang ditusuk rambut ini sudah luar biasa tersendiri. Ia bisa menggunakan alas berpolanya dan mengganti hiasan dengan sesuatu yang lain, dan itu masih akan terjual dengan harga yang bagus. Kalau begitu ini untukku. Si gadis muda mengangkat jangkrik berhias perhiasan itu ke arah matahari, membuatnya berkilau, dan tertawa. Senyumnya yang polos bahkan membuat pakaiannya yang kotor tampak bersinar. Sang pedagang teringat taman bunga milik kaisar, istana belakang gadis muda ini pasti adalah jenis bunga yang mekar di sana. Terseret oleh senyumnya, sang pria mendapati dirinya berbicara kepadanya sebelum ia bisa menghentikan dirinya. Gadis secantikmu, kalau kamu menjadi bagian dari taman bunga kaisar, kamu bisa mendapat semua kemewahan yang kamu mau. Kamu tahu, selir kesayangan yang mulia siapa tadi namanya? Maksudmu selir Gyokuyo? Ya, betul itu. Mereka bilang ia sekarang sudah jadi permaisuri. Kadang-kadang penjual buku menjual gambar-gambarnya. Terlalu mahal untuk rakyat biasa, namun berguna sekali untuk menarik pelanggan. Oh, Gyokuyo. Si gadis muda, dengan satu mata masih tertuju pada hadiahnya, melihat-lihat sekeliling hingga ia menemukan sesuatu. Seorang nelayan yang memisah-misahkan ikan dan rumput laut dari jalannya. Pak. Namaku Tamamo. Tamamo? Itu kata yang bagus untuk rumput laut, ya? Kedengarannya seperti nama yang cocok untuk berkah dari lautan. Iya, kan? Aku sungguh penasaran apa yang ada di seberang lautan. Si gadis bernama Tamamo tersenyum lebar dan memandangi sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan, sebuah kapal yang datang dari jauh dari sebuah negeri pulau. Beberapa barang dagangan yang dibawanya bahkan sudah sampai ke lapak ini. Si gadis melompat ke udara dan tersenyum cerah. Oke, terima kasih ya. Dah. Ia melambai gembira kepada sang pedagang dan berlari ke arah dermaga.